kita buka dengan sebuah pertanyaan. Yang benar itu silaturahmi atau silaturahim? A. Silaturahmi, B. Silaturahim, C. Antara keduanya. Yang benar apa? Siapa yang menjawab A? Silaturahmi. Silaturahmi, Bu. Ya, Masya Allah. Siapa yang menjawab B? Masya Allah. Silaturahim. Antum menjawab apa, Pak? B. Kenapa Bapak menjawab B? Apa bedanya silaturahim dengan silaturahmi? Masya Allah. Siapa yang menjawab C? Tolong segera pulang aja. Kita bedah dulu. Ada makna, ada kata yang sering diucapkan oleh masyarakat kita. Masyarakat kita sebagian suka sekali menyebut kata silaturahmi. Sebagian menyebut silaturahim. Yang benar yang mana? Ada orang yang mengucapkan silaturahmi, sering menyalahkan orang yang mengatakan silaturahim. Ada yang mengatakan silaturahim, menyalahkan kepada mereka yang mengatakan silaturahmi. Sebenarnya jawabannya simpel dan sederhana. Dua-duanya benar, tergantung dari segi mana kita mengucapkan kata-kata itu. Kalau kita mengucapkan dalam pandangan agama dan pandangan syariat tentang keutamaan yang dikabarkan oleh Rasulullah, maka yang benar itu bukan silaturahim, bukan silaturahmi, tapi silaturahim. Karena silaturahim itu diambil dua kata yang akhirnya digabungkan menjadi satu dalam bentuk mudhaf, ini merupakan bagian dari bahasa Arab, lalu menjadi satu kata, silah dengan ar-rahim. Silah itu artinya dari wasala yasilu silatan, disambungkan dhamma syai' atau dhammahu ila syai'in, menggabungkan dia dalam satu hal. Ar-rahim itu diambil dari kata ar-rahim. Ar-rahim itu artinya kasih sayang. Diambil dari kata rahima. Dari kata rahima itu juga menjadi akar kata dari kata Rahman yang merupakan sifatnya Allah, dan diambil dari akar kata yang sama dari rahim, yaitu bagaimana wanita itu memiliki rahim pada perutnya, dan rahim itu artinya kasih sayang. Makanya kenapa ibu-ibu memiliki kasih sayang yang lebih besar kepada anaknya daripada seorang bapak? Karena wanita memiliki rahim, tempat kasih sayang ketika janin itu terbentuk selama 9 bulan sebelum dilahirkan. Dan bapak-bapak tidak memiliki rahim. Bapak-bapak memiliki dompet, tapi tidak memiliki rahim. Makanya kasih sayang seorang bapak dengan anak beda dengan kualitas kasih sayang seorang ibu kepada anak. Maka makna yang benar itu silaturahim. Kalau kita mengucapkan dalam bentuk bahasa Arab, ketika kita mengucapkan dalam pandangan agama, ketika kita menyebutkan kata silaturahim memperpanjang umur, itu kita mengucapkan dalam versi agama. Berarti yang benar jangan mengucapkan silaturahmi, tapi yang benar adalah silaturahim. Dari kata ar-rahim, ar-rahim itu adalah kasih sayang. Tapi kalau kita mengucapkan dalam bentuk bahasa Indonesia, maka pun tidak salah. Karena secara bahasa Indonesia, kalau kita membuka kamus besar bahasa Indonesia, di situ ada kata silaturahmi. Silaturahmi itu menyambung persahabatan. Kalau ada orang mengatakan silaturahmi, kita salahkan, salah. Maaf ya, saya mengacu kepada bahasa Indonesia. Maka dia tidak salah. Cuma kalau dia mengatakan dalam bentuk agama, ketika mengatakan ayo kita silaturahim, ayo kita silaturahmi supaya memperpanjang umur, ini salah. Berarti kamu tidak mengucapkan silaturahmi, tapi mengucapkannya adalah silaturahim. Karena silaturahim itulah yang benar. Jadi silaturahim itu menyambung kasih sayang di antara saudara-saudara kita. Para ulama lalu kemudian menerangkan dalam definisi ini sebagaimana penjelasan Imam Nawawi. Berarti kalau kita mengetahui silaturahim itu berbeda dengan silaturahmi. Silaturahmi itu kepada setiap orang. Kita datang kepada teman kita silaturahmi secara bahasa Indonesia. Walaupun saya lebih senang menyebutnya dengan kata silatul ukhuwah, menyambung tali persaudaraan atas dasar keimanan dan ketakwaan untuk menjadi saudara dalam iman. Itu namanya silatul ukhuwah. Maka silaturahmi itu diucapkan atau silatul ukhuwah itu diucapkan kepada setiap orang. Saya datang kepada tetangga saya, itu silatul ukhuwah, itu namanya silaturahmi. Saya datang kepada teman SMP saya, itu silatul ukhuwah, itu namanya silaturahmi. Tapi kalau dinamakan silaturahim, datangnya kita kepada paman, datangnya kita kepada bude, datangnya kita kepada bibi, datangnya kita kepada keponakan kita, sepupu kita, itu namanya silaturahmi.
rahim, yaitu menyambung tali persaudaraan dan kasih sayang kepada mereka yang memiliki kekerabatan dan ada ikatan darah dan ikatan nasab dengan kita ataupun ikatan pernikahan dengan kita. Maka itu namanya silaturahim. Namanya itu silaturahim. Kita datang ke rumah bibi, itu silaturahim. Itulah yang bernilai pahala besar itu ya silaturahim itu. Datang kepada bibi kita, datang kepada bude kita, datang kepada paman kita, datang kepada sepupu kita. Itu namanya silaturahim yang di dalamnya terdapat keutamaan yang besar. Definisi ar-rahim yang kita harus untuk menyambungnya dan diperintahkan untuk menyambungnya, definisinya itu keluarga yang siapa Ustadz? Keluarga yang memiliki kekerabatan dan tidak hanya terkhusus kepada keluarga yang menjadi ahli warisnya kita. Karena ada yang mengatakan silaturahim hanya untuk ahli waris tok. Ya kalau ahli waris berarti ya anak. Salah. Dia memiliki kekerabatan dengan kita dan darah walaupun dia itu ahli waris kita ataupun tidak ahli waris kita. Berarti datangnya kita kepada sepupu, sepupu itu termasuk tidak memiliki ahli waris dengan kita, tetap itu namanya silaturahim. Karena kekerabatan terbentuk antara kita dengan sepupu kita. Kita datang kepada keponakan kita atau anaknya keponakan kita, maka itu namanya silaturahim karena memiliki peredaran darah dan nasab dengan kita. Maka itulah makna dari silaturahim yang benar. Jadi silaturahim khusus kepada yang memiliki kekerabatan dengan kita, baik itu nasab ataupun pernikahan. Kalau silaturahmi Ustadz, silaturahmi itu hubungan persahabatan. Silatul khuwah itu hubungan persahabatan. Bukan berarti setelah ini kita tidak lagi mengadakan hubungan persaudaraan. Jangan sampai kita akhirnya salah paham. Ternyata saya baru tahu yang benar itu silaturahim, bukan silaturahmi. Ya sudahlah, saya tidak usah lagi datang ke tempat antum. Lah enggak gitu. Ini salah. Walaupun silaturahmi tidak sebagaimana silaturahim, tapi yang namanya silaturahmi, silatul khuwah tetap memiliki keutamaan. Terutama ketika kita datang kepada saudara-saudara kita yang tidak ada kaitannya dengan darah, tidak ada kaitannya dengan nasab, tapi tetap kita mencintai mereka karena keimanan mereka kepada Allah itu juga bernilai pahala. Bahkan salah satu sunnahnya, kalau kita jatuh cinta kepada salah satu saudara kita, disebabkan karena kebaikan dia, kesolehan dia, disunahkan kita datang ke rumahnya, mengetok pintu rumahnya, mengabarkan kepadanya bahwasanya kita telah jatuh cinta kepada dia karena Allah. Itu pahalanya besar. Dan ini termasuk sunnah yang hari ini tertinggal. Jadi kalau kita tiba-tiba ingat ada orang yang baik banget sama kita, disunahkan itu kita mengatakan kepada saudara kita itu kalimat inni uhibbuka fillah. Saya itu cinta kamu karena Allah. Ini kan bagi sebagian orang yang belum paham tentang syariat dan belum paham tentang sunnah, kadang-kadang dia mendengar kata itu tuh merasa gimana gitu. Akhi, saya cinta antum karena Allah. Apa sih? Padahal itu termasuk salah satu syariat dan salah satu sunnah. Nabi itu jatuh cinta kepada Mu'ad bin Jabal. Makanya beliau berkata kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, wa inni lauhibbuka fillah. Wahai Mu'ad, sesungguhnya saya jatuh cinta kepada kamu karena Allah. Itu Nabi tidak sungkan. Beliau tidak sungkan. Padahal maaf ya, orang yang paling pantas diutarakan rasa cintanya kepadanya itu Rasulullah. Tapi Nabi tidak sungkan untuk mengucapkan kalimat itu kepada para sahabatnya. Salah satu sahabat yang mendapatkan pernyataan cinta dari Nabi itu adalah Mu'ad bin Jabal. Wa inni lauhibbuka fillah. Saya mencintai kamu karena Allah. Maka itu termasuk sunnah, Pak. Makanya ketika kita punya orang yang kita senengin gitu di WA, kita WA. Kemudian kita ngomong, saya mencintai antum karena Allah. Itu termasuk salah satu kalimat yang Allah ridhoi. Makanya jawabannya pun sangat indah. Orang yang mendapatkan kalimat itu dari saudaranya, ketika dia tidak memiliki kekerabatan darah, nasab, maka sesungguhnya ketika dia mendengarkan kalimat itu diucapkan oleh seorang sahabatnya, maka dia disunahkan untuk menjawab, ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Artinya apa? Ahabbakalladzi ahbabtani lahu itu telah jatuh cinta Allah yang karenanya kamu itu mencintai aku karena dia. Dan Allah jatuh cinta kepadamu karena kamu telah menjadikan dia sebab kamu mencintai saya. Masya Allah. Itu termasuk kalimat sunnah itu yang hari ini tertinggal. Jadi jangan merasa asing dengan kalimat itu. Ini bukan sesuatu yang asing. Tapi ini sesuatu yang betul-betul nyata. Makanya kalau kita jatuh cinta kepada seseorang, disunahkan kita datang ke rumahnya, mengetok pintu rumahnya, mengabarkan bahwasanya kita ini jatuh cinta kepadanya. Dan ucapkan itu. Tapi maaf ya, ini untuk sesama jenis. Jangan sama lawan jenis. Saya kadang-kadang ada yang mendapatkan itu, WA siapa ada akhwat atau
Seorang ummahat ada yang ngomong, saya mencintai antum Ustadz karena Allah. Enggak boleh. Enggak boleh ini. Ini bahaya ini. Karena apa? Karena kalimat itu memang tidak ada sunnahnya diucapkan kepada lawan jenis. Diucapkan kepada lawan jenis bahaya. Karena titik lemahnya antara laki-laki dan perempuan itu apa? Kalau kemudian mereka sudah berlunak-lunak dan berlemah lembut secara berlebihan. Kalimat ini hanya untuk laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan ini terdapat pahala yang besar. Walaupun kita ketika datang ke tempat teman kita, tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada hubungan nasab. Tapi datangnya kita karena mencintai dia karena Allah. Masya Allah, itu pun mendapatkan keutamaan. Cuma keutamaan pada silatul ukhuwah tidak sama pada keutamaan yang Allah berikan kepada silaturahim. Karena fungsinya ilmu menjelaskan semua pada tempatnya masing-masing. Jadi bukan berarti silatul ukhuwahnya tidak jalan. Sekarang tidak mau muter-muter ke teman-teman. Maaf ya, ternyata itu tidak sunnah. Jangan gitu. Itu pun sunnah, cuma keutamaannya tidak sama dengan orang yang melakukan silaturahim yang dijelaskan di dalam syariat. Dan kalau ada orang ketika masih belum paham, tidak usah terlalu menggebu-gebu membenarkan. Ada teman kita WA gitu, ayo kita silaturahim yuk, langsung dijelaskan. Kalimatmu ini batil, tidak usah gitu. Yang benar itu adalah silatul ukhuwah, nggak usah gitu, santai. Menjelaskan kadang-kadang itu pelan-pelan supaya apa yang kita sampaikan nyampe kepada hati mereka. Setelah kita memahami perbedaan antara silaturahmi dan kita memahami perbedaannya dengan silaturahim, setelah memahami dua perkara itu, maka kita paham kalau begitu silaturahim ini memiliki kedudukan yang besar, keutamaannya besar, yaitu menyambung tali persaudaraan dengan orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan kita. Dan ini besar. Makanya saya ingatkan, ada sebuah perkataan ulama yang sangat indah dan ini bagus banget kalau kita kaitkan dengan tema yang sedang kita bahas. Orang itu tidak akan dianggap baik sampai kemudian orang yang ada di sampingnya itu mengatakan dia baik. Makanya kalau kita menyambung tali silaturahim, indikator kebaikan seseorang manusia itu adalah ketika orang yang di sekitarnya sepakat mengatakan dia baik, maka itu sebenarnya orang yang betul-betul baik. Karena maaf ya, belum tentu orang yang kadang-kadang dianggap baik sama orang yang jauh, tapi orang di sekitarnya belum tentu menganggap dia baik. Karena dia ternyata tidak pernah menyambung tali silaturahim dengan keluarga dekatnya. Berapa banyak orang solih dianggap solih sama orang yang jauh dari rumahnya, tapi pamannya menganggap dia tidak solih. Kenapa? Pamannya berkata, dia nggak pernah kok kemudian sopan ataupun lembut ngomong ke kita, tapi sama orang lain dia dianggap sopan. Makanya saya itu kagum dengan perkataan, orang itu tidak akan dianggap baik sampai orang yang terdekatnya itu mengatakan dia baik. Dan itu termasuk salah satu hal yang berat. Kalau dianggap baik sama orang yang jauh dan tidak ada kekerabatan dengan kita, lumrah. Tapi kalau kemudian kita sampai dianggap baik sama saudara terdekat kita, circle terdekat kita menganggap baik, sebagaimana circle terjauh kita menganggap kita baik, berarti itu orang itu betul-betul baik. Dan dianggap baik sama saudara terdekat kita itu syaratnya satu. Kita berbuat baik kepada mereka sampai mendapatkan keridhaan mereka dalam kehidupan kekerabatan kita dengan mereka. Ya, makanya ulama mengatakan, saya tuh kasihan sama orang yang mampu memberikan manfaat ke tempat yang jauh, tapi saudara terdekatnya malah tidak mendapatkan manfaat dari dia. Banyak orang yang sabar menghadapi saudara, banyak orang yang sabar menghadapi gangguan dari orang-orang yang jauh, tapi dia tidak sabar menghadapi gangguan dari keluarga terdekatnya. Banyak orang yang sabar menghadapi gangguan dari teman SMP-nya, tapi dia tidak sabar menghadapi gangguan dari keponakannya. Banyak orang yang sabar menghadapi gangguan dari orang yang beda desa dengan dirinya, tapi dia tidak mampu untuk sabar dan baik menghadapi gangguan dari sepupunya. Padahal tidak akan dikatakan baik kita ini sampai orang yang terdekat dengan kita, orang yang memiliki kekerabatan dengan kita, menganggap kita baik, maka kemudian itu adalah orang yang baik. Karena yang jauh dan yang dekat mengatakan dia itu baik. Ini perkataan Masya Allah ini. Makanya ini yang menjadikan kita paham. Berarti silaturahim itu merupakan salah satu indikator keimanan kita kepada Allah. Itu ya salah satunya adalah silaturahim. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya itu tidak bisa silaturahim dengan keluarga dekat Ustaz karena saya itu sering terdolimi. Alah, bukan hanya antum yang terdolimi. Rasulullah pun terdolimi oleh keluarga terdekatnya. Tapi tidak menjadikan Nabi tidak
menyambung tali silaturahim. Makanya perhatikan, Nabi itu adalah orang yang berkomitmen untuk terus menyambung silaturahim dengan keluarganya. Walaupun sebagian dari keluarganya tidak beriman kepada apa yang didakwahkan oleh beliau. Makanya ketika Abu Thalib dalam kondisi sakit parah, Rasulullah tetap mendatangi Abu Thalib. Rasulullah tetap memberikan nasihat dan berkasih sayang kepada Abu Thalib. Sembari Rasulullah itu berkata, kulli kalimatan uhaju bika indallah. Wahai pamanku, katakanlah ucapan yang mampu, ucapan itu aku datangkan menjadi hujah bagi Allah supaya Allah tidak menyiksamu. Diulang-ulang oleh Nabi sampai 3 kali, tetapi Abu Thalib tidak memilih kalimat itu, tetapi lebih memilih kalimatnya Abu Jahal yang saat itu juga berdiri di sampingnya Rasulullah Muhammad. Apakah Rasulullah kemudian marah-marah mukul Abu Jahal disebabkan kemudian Abu Jahal itu menggagalkan dakwahnya dia kepada Abu Thalib? Tidak. Rasulullah tahu, langsung Rasulullah meninggalkan. Setelah mengetahui Abu Thalib tidak beriman kepada Allah, Rasulullah tetap memperlakukan Abu Thalib bagaimana dikuburkan dengan cara yang baik. Setelah itu beliau meninggalkannya. Di situ kita akhirnya memahami silaturahim itu indikator kebaikan kita di dalam memahami apa yang disampaikan oleh Allah. Saya khawatir ikhwan, ini bisa jadi terjadi sama saya juga. Kita sering mendapati kita ini dianggap baik sama orang yang jauh, tapi ternyata justru yang dekat itu tidak merasa kita baik. Tidak sedikit hijrahnya orang itu kayak handphone. Maaf ya, tidak sedikit hijrahnya orang itu filosofnya kayak handphone. Filosofnya handphone itu apa sih? Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ada banyak orang hijrah itu kayak handphone. Yang jauh jadi dekat karena sama-sama ngaji. Tapi yang dekat jadi jauh. Gara-gara dia tidak sabar menghadapi keluarga terdekatnya, tidak memahami apa yang dia kaji. Dia akan mengatakan, paman saya awam, bibi saya tidak paham, keponakan saya masih kayak gitu. Akhirnya yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Padahal harusnya hijrah itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, dan menambah dekat yang dekat. Karena silaturahim ini menyambung tali silaturahim itu perintahnya Allah. Makanya tidak akan dikatakan baik kalau kita hanya mampu menjadi orang yang baik dari kejauhan, tapi tidak menjadi orang yang baik dari orang yang dekat dengan kita. Makanya akhirnya kalau kita menyambung tali silaturahim, datang kepada paman dan lain sebagainya, Masya Allah itu pahalanya besar ikhwan. Pahalanya gede banget, dan itu termasuk salah satu jalan kita menuju kepada surganya Allah. Maaf ya, saking gedenya keutamaan silaturahim ketika kita nelpon paman kita, nelpon bibi kita, nelpon keponakan kita. Maaf ya, saking gedenya pahala yang dimiliki pada keutamaan silaturahim, sampai-sampai amalan itu kalau kita lakukan setelah ibu dan bapak kita meninggal, ibu dan bapak kita itu mendapatkan kecipratan pahalanya. Saking gedenya keutamaan silaturahim. Makanya kalau kita sholat setelah bapak dan ibu kita meninggal, belum tentu sholatnya kita pahalanya itu nyampe kepada ibu dan bapak kita. Kalau kita ngaji, belum tentu bapak dan ibu kita mendapatkan keutamaan dari kita ngaji. Tapi kalau kita menyambung tali silaturahim dengan paman dan bibinya dari ibu kita yang sudah meninggal dunia, kita telepon, maka perjalanan menit dan pulsa ketika kita nelpon paman kita, maka ngalir pahala pula untuk ibu kita. Kenapa? Karena salah satu kewajiban anak meninggal menyambung tali silaturahim yang dulu disambung sama ketika masih hidup. Ini ada contoh nih. Ada ibu saya dekat salah satu di antara adiknya. Kalau saya nelfon beliau, maka pada saat itu ngalir pahala untuk beliau. Saking Allah cintanya sama orang yang menyambung tali persaudaraan dengan nasab dan darah. Kalau kita sholat, mungkin ibu kita mendapatkan pahala, tapi mungkin pahalanya secara global. Karena mungkin dulu sering menyuruh kita dan mengajarkan kita sholat itu wajib. Hanya itu saja. Tapi kalau kita kemudian betul-betul menyambung tali silaturahim, kita berbuat baik, kita memberikan uang, kita memberikan hadiah, kita menyambung komunikasi. Loh, saking gedenya itu ngalir secara otomatis kepada orang tua kita. Karena itu salah satu perkara untuk silaturahim. Rasulullah itu paling paham tentang istrinya Khadijah. Nanti dicek di kitab At-Tadhkirah milik Imam Qurtubi. Rasulullah itu tahu circle terdekatnya Khadijah dari keluarganya Khadijah. Nabi itu paham. Khadijah itu begini. Khadijah itu dekat dengan keluarganya ini. Rasulullah itu paham. Maaf ikhwan ya. Nabi itu tipe seorang suami yang sensitif terhadap istri-istrinya. Sampai perkara kecil pun dia mengerti. Itu Rasulullah. Makanya kan dalam satu riwayat yang lainnya agak keluar dari tema. Rasulullah pernah tanya sama Aisyah
Rasulullah bukan tanya, memberikan pernyataan kepada Aisyah. Saya tahu kapan kamu marah dan saya tahu kapan kamu itu ridho. Aisyah nanya, maksud kamu tahu ya Rasulullah? Iya, aku tahu. Kapan saya marah ya Rasulullah? Kalau kamu lagi enggan menyebut namaku. Kamu berkata, demi Robnya Ibrahim. Nah itu lagi marah. Masya Allah. Tapi kalau kamu lagi ridho, kamu akan mengatakan demi Robnya Muhammad yang jiwanya berada pada tangannya. Itu kamu lagi ridho. Itu Rasulullah itu sampai perkara gitu paham. Kayak ibu dan bapak saya. Ibu dan bapak saya itu kalau lagi marah ketahuan. Ibu saya kalau bilang sama bapakmu. Nah itu lagi marah. Ada kata mu itu sudah membedakan. Tapi kalau lagi ridho, bilang sama bapak ya. Nah itu lagi ridho. Saya paham. Makanya kalau dia lagi cerita, ada tamu, iya bapaknya anak-anak itu sukanya gitu. Nah, itu lagi marah dia. Nah, itu kayak gitu. Nah, Rasulullah pun sensitif. Khadijah itu dia tahu Pak. Makanya bapak dan ibu itu harus tahu temannya ini siapa, teman istrinya, teman suaminya itu siapa. Maka kemudian Khadijah, Rasulullah itu tahu teman apa itu saudara-saudara terdekatnya yang paling dekat dengan Khadijah itu yang mana. Setelah Rasulullah tahu, sepeninggal Khadijah, Rasulullah itu sering ngasih hadiah kepada saudara-saudara Khadijah yang mana Khadijah itu dekat dengan mereka. Khadijah dekat dengan sepupunya yang di sono. Khadijah dekat dengan di sono. Itu mendapatkan kehormatan dari Nabi. Nabi sering memberikan hadiah kepada mereka untuk menyambung tali silaturahim sebagaimana dulu ketika Khadijah hidup menyambung tali silaturahim dengan mereka. Itu Rasul. Dalam silaturahim itu kayak gitu. Saking besarnya silaturahim. Makanya kalau kemudian ada yang meninggal ibu dan bapak kita dicek. Ibu kita itu sering nelfonnya siapa? Di antara keluarga dekatnya. Keluarga dekat itu walaupun kita tidak cocok. Usir dulu rasa gengsinya. Sudah telepon. Supaya mengalirkan pahala untuk ibu kita yang telah terbujur kaku di dalam kuburnya. Itu menunjukkan kepada kita keutamaan silaturahim yang begitu besar pada kehidupan kita. Makanya orang yang tidak menyambung tali silaturahim, lalu membiarkan keadaan itu dingin, beku antara dia dengan keluarga dekatnya itu. Mungkin tidak terlalu mesra, tapi juga dingin. Maka sesungguhnya orang semacam itu mendapatkan kata laknat sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Muhammad. Kita buka di dalam halaman 46. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqati'u arhamakum ulaika alladzi la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Allah menyampaikan, sesungguhnya Allah kemudian menjawab, apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan tali kekeluargaan? Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah. Dan sesungguhnya Allah itu akan mentulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Nah, lihat. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqati'u arhamakum ulaika alladzi la'anahumullah. Ada kata-kata ulaika alladzi la'anahumullah. Sebaliknya ketika silaturahim itu kemudian betul-betul silaturahim itu merupakan salah satu amal yang besar, maka pemahaman terbaliknya kalau orang memutuskan tali silaturahim itu termasuk dosa besar. Disejajarkan dengan dosa zina, disejajarkan dengan dosa khamr, disejajarkan dengan dosa-dosa yang lainnya. Orang yang memutuskan tali silaturahim, apapun alasannya, apalagi ketika alasannya tidak syar'i. Maka kemudian mana kata dosa besar Ustadz bisa simpulkan? Karena Allah menyampaikan pada surat Muhammad, ulaika alladzi la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Karena Allah itu melaknati mereka. Setiap dosa kalau ada kata laknat itu berarti dosa besar. Jadi kalau ibu dan bapak ingin untuk membedakan kapan itu dosa besar dan kapan itu dosa kecil, itu dibedakan dengan kata laknat. Kalau ada satu dosa disebutkan Allah, disebutkan Rasul, di situ ada kata laknat, berarti itu dosa besar. Tapi kalau ada satu dosa tidak disertai dengan kata laknat, itu berarti dosa kecil. Dan termasuk dosa yang disertai dengan kata laknat, itu memutuskan tali silaturahim. Dan memutuskan tali silaturahim itu tidak harus bermusuhan. Kita tidak pernah berhubungan, tidak pernah menyapa, tidak pernah untuk memberikan hadiah. Keadaannya beku, dingin. Itu pun termasuk salah satu kategori orang yang sudah putus tali silaturahimnya. Ya kan? Maka itulah yang kita khawatirkan. Makanya baiknya kita itu bukan hanya dari jauh. Tapi baiknya kita adalah ketika orang yang terdekat kita pun mengatakan baik. Antum dikatakan baik sama teman komunitas hijrah antum. Bagus. Tapi sampai bibi antum mengatakan dia baik anak. Ini tuh keponakan saya yang ini baik. Berarti orang itu betul-betul qualified untuk dikatakan baik. Teman-teman hijrah antum mengatakan baik. Tapi Pak D antum mengatakan orang ini memang baik. Anak keponakan saya yang satu ini memang baik. Berarti betul-betul baik. Yang belum teruji kebaikannya, komunitas kita menyebut kita baik, tapi justru bibi kita malah tidak menyebut kita baik. Kok orang bisa nganggap dia baik ya? Padahal ngomong kalau di sini ketus,
sombong, nggak mau dengerin orang tua, maunya cuma didengerin, sukanya menggerutu kalau di keluarga. Berarti orang itu tidak termasuk pada kategori kualifikasi baik. Karena apa? Orang terjauh yang mengatakan baik, tapi orang terdekat tidak mengatakan baik. Nah, itulah yang kita khawatirkan. Kalau hijrah kita itu filosofinya sebagaimana handphone. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Tapi yang dekat malah jauh disebabkan karena kita tidak sabar dan tidak mengerti bagaimana keutamaan silaturahim yang begitu besar pada kehidupan kita. Setelah kita mengetahui itu, kita akhirnya paham. Keutamaannya apa sih silaturahim itu, Ustadz? Maka sesungguhnya silaturahim itu merupakan salah satu perkara yang besar. Silaturahim itu memiliki keutamaan yang besar. Di antara keutamaan yang Allah berikan kepada silaturahim itu, maka disampaikan di dalam satu riwayat. Rasulullah SAW menyampaikan, silaturahim tazidu fil umri. Sesungguhnya silaturahim itu menambah umur dan menambah rezeki. Ya, yang disebutkan oleh Rasulullah itu menambah rezeki. Maka bukan berarti harus kaya, karena bedakan antara rezeki dengan dunia. Rezeki itu tidak identik dengan kaya, tapi rezeki itu identik dengan kelapangan hatinya. Makanya silaturahim itu diberikan janji oleh Allah dan Rasulnya, diberikan dua. Satu, dipanjangkan umurnya. Dua, diberkahi rezeki yang dia dapatkan. Pertanyaan kita sekarang, Ustadz, berarti umur masih bisa berubah karena Rasulullah mengatakan silaturahim itu memperpanjang umur. Berarti umurnya manusia itu masih bisa berubah-ubahkah, Ustadz? Ini kan pertanyaan yang sering diajukan. Sebelum nanti ada yang nanya, saya jawab dulu. Maka Imam Nawawi menjawab dalam dua bentuk. Imam Nawawi. Yang pertama, sesungguhnya artinya ketika Nabi mengucapkan silaturahim itu menambah umur, kata Rasulullah, maka kata Imam Nawawi, Allah itu sebelum menciptakan manusia, Allah itu sebenarnya sudah tahu siapa di antara manusia yang nanti akan menyambung tali silaturahim. Oh, Umar Mita itu nyambung silaturahim. Asalnya mau ditetapkan umurnya 40. Karena Allah tahu bahwasanya dia akan banyak melakukan silaturahim, yang asalnya 40 ditambahkan menjadi 50. Disebabkan silaturahim yang dia jaga. Ya, maka itu makna yang pertama. Jadi kita ini kalau sudah ditentukan gini, maka kemudian kita ini sudah diketahui oleh Allah apakah kita menyambung tali silaturahim ataukah tidak. Dan kita, kalau untuk kitanya, kita kan tidak tahu, Pak. Kita kalau tidak tahu berarti kita ini berprasangka yang baik. Kalau pengen panjang umurnya, ayo tali silaturahmi. Kita sambung. Ada yang mungkin nanti bertanya, saya punya teman Ustadz rajin ngunjungin bapaknya, Pak D-nya, omnya, umurnya 30 tahun meninggal Ustadz. Loh, itu berarti cara kita menjawabnya simpel. Kalau dia sering silaturahim aja umurnya 30, berarti kalau jarang silaturahim harusnya 15 tahun. Paham sampai ini cara menjawabnya? Karena begitulah Imam Nawawi menjelaskannya semacam itu. Makanya kemudian kita dapati ada orang yang silaturahim tapi cuma 45. Oh, itu berarti dia sudah dipanjangkan. Mungkin umurnya 30. Sebenarnya mau ditetapkan 30. Karena dia pernah silaturahim ke beberapa keluarganya. Allah panjangkan menjadi 45. Itu makna yang pertama. Dan maaf, saya ini punya kisah yang nyata ini. Ada salah satu jamaah saya tinggal di Tanah Abang. Umurnya sudah 93 atau 92. Ibu-ibu. Salah satu ciri khasnya beliau itu, orangnya itu tidak pernah lambat untuk silaturahim kepada keluarganya. Terus datang, pindah dari satu tempat ke ini, ke pamannya, ke bibinya, ke sepupu, ke punang, semuanya. Bahkan maaf, saya cuma ustadznya aja, bukan menjadi orang yang satu keluarga. Dianggapnya kayak keluarga. Didatangin rumah saya di Tanah, kemudian di Bekasi. Orang BSD aja belum ada yang datang ke rumah saya, ya kan? Dan semoga kalian diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Anak saya 6 belum ada yang datang orang BSD. Maka beliau datang ke sana. Umurnya sepuh, 93-an. Dan masih sehat, jalan kemana-mana. Gitu. Dan itu menambah keimanan kita. Oh, makna yang pertama berarti silaturahim itu betul-betul memperpanjang umur. Karena dengan silaturahim itulah kemudian itu rahasia Allah untuk memanjangkan umur seseorang. Ustadz, apakah disunahkan kita minta panjang umur? Sebenarnya nggak disunahkan. Karena yang diminta dalam sunnah itu memafatkan kita dalam kondisi husnul khotimah. Tapi kalau panjang umurnya kita disertai dengan panjang amalnya, itu juga tanda keberkahan. Itu yang pertama. Kalau ada yang nanya ke kita, Ustadz, kenapa ya umur kita tidak panjang sebagaimana umurnya umat-umat sebelum Rasulullah gitu. Justru karena sayangnya Allah sama kita, Bapak dan Ibu. Dipendekkan umurnya, kita balik 12 tahun,
kemudian kita meninggal 40, 50, 60, berarti amalnya cuma sebentar, tapi pahalanya dilipat gandakan daripada pahala yang dilakukan umur umat sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Makanya umurnya tidak panjang. Dulu saya ini penasaran ketika ibu saya meninggal dunia umur 69, saya mikir kenapa ya kok nggak panjang 100 tahun, 200 tahun gitu. Ternyata saya mendapatkan jawaban dari para ulama Ahlus Sunnah. Allah memendekkan umur umatnya Nabi karena sayangnya Allah kepada umur umatnya Nabi Muhammad. Tidak dipanjangkan umurnya supaya tidak terlalu lama bebannya di dunia. Tapi balasannya sama dengan balasan kepada kaum sebelum Rasulullah SAW. Coba kalau umur kita kayak Nabi Nuh, 1650 tahun. Ya Allah, nyicil rumah mungkin 2000 tahun itu. Dan kalau kita sampai hidupnya sepanjang itu kan malah bingung kita itu mau ngapain aja. Kalau sakit gitu, kita ngomong sabar ya Pak. Ya Allah Ustaz, saya sudah sabar 700 tahun Ustaz. Gitu. Aduh kasihan malah. Makanya dijadikan umur kita itu pendek, 70-80 karena sayangnya Allah sama kita. Ya, itu penjelasan Imam Nawawi yang pertama. Yang kedua, Imam Nawawi mengatakan ada kemungkinan takwil yang kedua. Takwil itu interpretasi. Yang namanya memperpanjang umur itu artinya setelah kita meninggal dunia, keluarga terdekat kita akan terus mengenang kedatangan kita yang sering kepadanya dan mengenang kita itu merupakan umur yang kedua. Misalkan bapak sering datang ke pamannya, seminggu sekali datang. Ternyata bapak meninggal dunia, pamannya akan berkata, Masya Allah biasanya dia datang hari Jumat malam. Disebut-sebut kebaikannya, disebut-sebut silaturahimnya dulu ketika dia hidup itu seakan-akan umur yang kedua. Itu namanya memperpanjang umur. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya paham silaturahim itu memperpanjang umur artinya dua makna. Artinya sebelum Allah menciptakan kita, Allah tahu siapa di antara kita yang akan sering silaturahim, maka dipanjangkan umurnya oleh Allah. Itu takwil yang pertama, interpretasi yang pertama. Takwil yang kedua, Allah itu memperpanjang umur, artinya adalah kebaikan kita disebut sama orang yang mendapatkan kesan yang baik dari kita, dan kesan yang baik itu sebagaimana umur yang kedua. Sampai di sini paham? Nah, setelah kita mengetahui itu, sekarang kita bertanya, Ustadz, kalau kemudian silaturahim itu maknanya besar, apa yang dilakukan dalam silaturahim? Para ulama lalu kemudian mengatakan ada beberapa poin untuk menjadi penjelas arti silaturahim kepada keluarga-keluarga nasab dan darah dengan kita. Satu, mengunjunginya. Mengunjunginya ini termasuk salah satu di antara sebab kebaikan. Saat itu merupakan makna aplikasi silaturahim. Mengunjunginya, mendatanginya itu merupakan makna silaturahim. Dan maaf ya, kalau mengunjungi tentunya ada kaedahnya. Jangan terlalu sering. Karena mengunjungi saudara kita itu Rasulullah memberikan sebuah petunjuk. Sebuah rambu-rambu. Zurghibban tazid hubban. Kalau kamu mengunjungi saudaramu jangan terlalu sering-sering juga. Artinya sekedarnya, artinya setengah-tengah, sesuai porsinya. Jangan terlalu sering. Kenapa mengunjungi saudara kita itu jarang-jarang? Jangan terlalu sering. Tazid hubban, karena itu akan menambah cinta. Jangan mentang-mentang setelah paham silaturahim, akhirnya kita mendatangi paman kita sehari 3 kali. Pagi, siang, sore, gitu. Sampai Pak D-nya mau pergi kemana-mana, enggak bisa. Kemudian Pak D-nya ngomong, loh kamu kok hari ini sudah 3 kali? Nah iya Pak D, supaya panjang umur saya. Ya kalau kayak gini terus kamu yang panjang umur, Pak D yang pendek umur. Nah itu makanya kalau ngunjungin teman itu juga sama pakai hadis ini. Zurghibban tazid hubban. Kalau ngunjungin teman boleh pakai hadis ini juga. Ngunjungin teman kita itu juga jangan sering-sering. Bosan lama-lama. Ngunjunginya jarang-jarang. Maka itu akan menambah cinta. Tazid hubban itu akan menambah cinta. Ya, makanya kalau kita sampai bermalam di rumah orang yang punya silaturahim dengan kita, maka bermalam itu 3 hari maksimal. Selebih itu maka kemudian sudah makruh. Ya, karena kemampuan orang menjamu kita itu ya 3 hari itu. Selebihnya dia punya waktu privasi. Dia ingin bersama keluarganya. Dan kita tidak bisa mengatakan, kamu ngusir saya. Loh, memang sudah 3 hari lebih kok. Dan itu haknya seorang sahibul bait. Ya. Itu yang pertama. Jadi mengunjunginya. Mengunjungi ini termasuk silaturahim. Yang kedua, para ulama mengatakan
Al-mukalamah tuh berbicara dengan mereka. Kalau memang kita mengunjunginya tidak mampu, telepon. Ditelepon, mana sanak saudara kita yang jarang kita telepon. Telepon, niatnya itu adalah sebagaimana perintahkan oleh Allah. Telepon, bicara dengan paman, bicara. Kadang pembicaraan-pembicaraan yang kita lakukan bersamanya kadang-kadang nggak terlalu nyambung. Tidak apa-apa, tapi niatnya ibadah. Niatnya ibadah. Gimana Om kabarnya? Baik. Ada lagi kabar lagi selain itu Om? Gitu. Maka itu al-mukalamah, itu pembicaraan. Kalau memang tidak ada tema, sampaikan tentang tema-tema agama yang kita dapatkan dari kajian. Imam Nawawi mengatakan yang kedua, al-mukalamah itu berbicara dengan mereka. Kalau bisa, sampaikan ilmu kepada mereka supaya mereka memahami apa yang tidak mereka pahami. Kadang-kadang kita suka menyalahkan keluarga besar kita ketika tidak paham sunnah. Tapi maaf, kita sering mencela kegelapan tetapi tidak pernah membawa lilin dan lentera. Kadang-kadang keluarga kita itu awam dan bodoh karena kita yang memang tidak pernah ngasih tahu sama mereka. Yang buat grup, minta izin satu persatu. Mau nggak Bude, keponakanku kita buat grup kecil yuk. Kita share 1 video, 2 video. Kalau ternyata masih mendapatkan penentangan, sabar. Karena dakwah itu kayak menanam benih. Kita tidak pernah tahu kapan kita panen atas apa yang kita tanam. Dakwah itu tidak ada yang instan. Makanya yang kedua, al-mukalamah. Kalau berbicara sebaik-baik pembicaraan itu mengingatkan kita kepada Allah dan Rasul. Yang ketiga yaitu al-i'fa, yaitu memaafkan kalau mereka melakukan kesalahan. Kalau mereka melakukan sesuatu yang membuat kita kurang sreg, mungkin karena mereka merasa lebih tua, karena mungkin mereka merasa ngerti kita dari waktu kecil, maka maafkan. Sebagaimana pernah terjadi pada zaman Abu Bakar. Abu Bakar itu pernah membantu salah satu kerabatnya. Namanya adalah Mistah bin Usasah. Tapi Bapak dan Ibu tahu, ketika Ibunda Aisyah difitnah berzina, maka Mistah bin Usasah ini termasuk yang memfitnah juga Ibunda Aisyah itu berzina. Padahal Mistah bin Usasah dengan Aisyah itu masih ada kerabat. Dan maaf, Abu Bakar itu termasuk yang membantu nafkah keluarga Mistah bin Usasah. Ketika akhirnya Abu Bakar tahu bahwasanya Mistah bin Usasah misannya termasuk yang memfitnah Aisyah, pertama kali marah, langsung bersumpah, demi Allah saya tidak akan pernah ngasih nafkah lagi kepada keluargamu. Lalu Allah turunkan sebuah ayat untuk memperingatkan Abu Bakar dalam surat An-Nur. Akhirnya Abu Bakar memaafkan Mistah bin Usasah dan tetap berbuat baik kepada Mistah bin Usasah, walaupun Mistah bin Usasah mendolimi Abu Bakar dan mendolimi Aisyah radhiyallahu anha. Di situ kita menjumpai ya, di situ kita mendapatkan bahwasanya memaafkan itu penting. Karena terkadang ada saudara-saudara kita itu yang merasa mengetahui kita dulu. Alah saya tahu kamu dulu ketika kecilnya kayak apa. Anak kemarin sore ngomong macam-macam. Gitu. Sabar. Sabar itu bukan hanya kepada yang jauh. Sabar itu lebih prioritas kepada yang lebih dekat dengan kekerabatan kepada kita. Sabar. Dan maaf ya, memaafkan orang yang mendolimi kita dan tetap berbuat baik, itu termasuk salah satu amal di antara 3 amal yang tidak mampu ditanggung oleh mizan, oleh timbangan kita nanti, karena saking beratnya pahala itu di sisi Allah. Makanya Imam Ibnu Qudamah berkata, ada 3 amal yang saking beratnya pahalanya nanti dikasihkan langsung oleh Allah. Yang kedua, mizan, timbangan dia nanti itu tidak kuat untuk menampungnya. Apa 3 amal itu? 1, amal Ramadan kita yang diterima. 2, bersabar. 3, memaafkan orang yang mendolimi kita. Tapi bukan hanya memaafkan, dan tetap berbuat baik walaupun dia sudah melakukan kedoliman kepada kita. Kalau memaafkan doang belum, saya maafkan. Tapi maaf ya, keadaannya tidak akan bisa kembali sebagaimana dulu. Kamu lihat bagaimana piring ketika jatuh berkeping-keping tidak mampu disatukan kan? Yang temannya ngomong piring plastik. Itu memaafkan doang. Kalau memaafkan saja, saya memaafkan Ustaz, tapi saya tidak akan bisa lagi menyapa dia. Ya, cuma sampai di situ, tidak dapat pahala yang besar. Tapi kalau memaafkan dan tetap berbuat baik, maka itulah pahala yang Allah cintai. Makanya dalam satu riwayat yang sahih, malaikat itu ketika nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar, nanti malaikat itu berseru, Aina haula ajruhu Allah. Mana orang-orang yang pahalanya itu nanti dikasihkan langsung oleh Allah? Mana orang-orang yang nanti pahalanya dikasihkan langsung oleh Allah? Yang berdiri menyambut, yang kemudian menyambut panggilan malaikat itu bukan orang yang sholat tahajud, bukan orang yang puasa sunnah Senin Kamis, bukan orang yang haji dan umrah berkali-kali. Yang menyambut panggilan, mana orang yang pahalanya dikasih langsung oleh Allah dan tidak melalui kami, oleh para malaikat. Maka yang mendatangi panggilan malaikat itu adalah orang-orang yang dulu terdolimi, kemudian dia memaafkan dan tetap berbuat baik kepada orang yang mendolimi mereka.
Dikumpulkan ke satu tempat khusus oleh para malaikat, pahalanya langsung dikasihkan oleh Allah dan tidak melewati para malaikat karena beratnya pahala itu malaikat tidak mampu untuk memikulnya. Masya Allah. Susah Ustaz. Yang ngomong gampang siapa? Jika dia ngomong memang sulit. Kalau memaafkan doang, kalau memaafkan aja, tidak apa-apa. Bukan berarti memaafkan dosa. Saya maafkan aja tapi saya tidak bisa lagi kayak dulu. Kamu ini tidak sunnah, nggak gitu. Memaafkan boleh. Saya memaafkan. Jangan dipaksa kalau ada teman kita. Sudah maafkan tetap berbuat baik. Saya tidak bisa. Hati kamu keras sebagaimana batu. Enggak boleh gitu. Memaafkan boleh. Tapi yang lebih baik memaafkan dan tetap berbuat baik. Dalam surat Asy-Syu'ara. Faman afa wa aslaha. Memaafkan dan tetap berbuat baik. Apalagi yang kita maafkan itu keluarga dekat, Pak. Kadang-kadang kita ngomong begini loh, Pak D. Qala Rasulullah. Lah enggak usah ngomong qala Rasulullah. Wong kamu dulu nyedot ingos saja, aku yang kemudian bersihin. Kan gitu kadang-kadang kan ngomong kalau keluarga dekat dulu. Kita ngomong jilbab sama bude kok masih pakai gitu terus, kapan pakai jilbabnya landuk. Wong dulu kamu sebelum pakai rok aja, aku yang makein roknya. Sabar, maafkan. Kenapa? Perintahnya gitu. Ya, al-mukalama, yaitu kemudian yang keempat tadi apa? Memaafkan. Yang kelima, memberikan hadiah. Makanya kalau bisa ngumrohkan orang, pertama kali kalau kita bisa ngumrohkan orang-orang terdekat dengan kita dulu. Makanya kalau memberikan bantuan, para ulama itu mengatakan apa? Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, dawil kurba, yang dekat dulu dengan kita. Kadang-kadang keluarga kita itu tidak bisa memahami kita. Kenapa? Kita seringnya baik sama orang yang jauh, tapi sama mereka tidak pernah baik. Berapa banyak orang itu mampu ngasih hadiah sama orang-orang yang jauh gitu. Hanya karena dipersamakan dengan satu hobi, satu tempat taklim. Tapi dia tidak bisa memberikan hadiah sama keluarga dekatnya. Maka memberikan hadiah. Kemudian yang kelima, sering-sering menitipkan salam, kata Imam Nawawi. Salam ya buat bude, salam buat om, salam buat bibi. Maka itu termasuk salah satu yang kita lakukan ketika kita berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Hadiah itu juga penting, ya, supaya hadiah itu bisa memberikan bekas yang baik, terutama sama keponakan-keponakan kecil. Ustaz, tradisi memberikan uang ketika Idul Fitri, hadiah boleh atau tidak boleh? Boleh lah, enggak apa-apa. Dan maaf ya, saya agak kurang setuju. Tapi kalau ada yang tidak sependapat, enggak apa-apa. Saya kurang setuju kalau ada orang tua ketika mendidik anaknya, jangan terima hadiah dari orang. Kadang-kadang ada orang ngasih hadiah, anaknya bilang enggak mau, enggak boleh. Duh, hadiah itu tanda cinta. Rasulullah itu kalau dikasih sedekah kadang ditolak. Tapi Nabi itu tidak pernah menolak hadiah. Innan Nabi lam yarfud al hadaya. Nabi itu tidak pernah menolak hadiah. Makanya kalau ada orang nolak hadiah, itu sebenarnya kurang sunnah itu. Rasulullah itu kalau dikasih hadiah tidak diterima. Itu Rasulullah SAW. Saya masih ingat ketika dulu ngasih ke pengungsi Suriah. Pengungsi Suriah meninggal anaknya. Kita kasih bantuan kan. Karena dari rumah sakit dikasih bantuan. Itu ditolak. Tidak mau. Saya tidak menukar darahnya anak saya dengan bantuan. Saya mikir, padahal itu kan bantuan tanda cinta. Saya bilang, maaf, ini bukan musa'adah. Ini bukan bantuan. Hadihi hadiyatun min sya'bi Indonesia ila sya'bi Suriah. Ini bukan bantuan. Ini hadiahnya dari masyarakat kami Indonesia, bangsa Indonesia, kepada masyarakat Suriah. Dan Nabi tidak pernah menolak hadiah, baru diterima. Masya Allah. Jadi kalau kita mendapati anak kita, kalau saya tidak sependapat, ada beberapa teman-teman saya itu mengkondisikan anaknya. Kalau dikasih hadiah, misalnya sama saya, tidak mau nerima. Kata Abi tidak boleh, saya agak kurang setuju. Tapi saya menghormati yang dididik sama bapaknya kepada dia. Kalau saya enggak, kalau saya akan mengatakan sama anak-anak saya, kalau dikasih hadiah, ucapkan jazakumullah khairan. Semoga dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Jangan ditolak. Hadiah enggak. Nanti transfer aja ya. Nah, itu hadiah diterima. Karena Nabi tidak pernah menolak hadiah. Nah, kasih hadiah. Karena hadiah itu menumbuhkan rasa cinta. Makanya Nabi bersabda tahabu. Saling ngasih hadiah, saling mencintai kalian. Nah, itu yang kita harus mengerti. Setelah kita mengetahui itu, ada beberapa sudah mengetahui keutamaan dari silaturahim, sudah mengetahui apa yang kita lakukan dalam silaturahim. Sekarang ada beberapa hal yang kurang benar dalam praktek silaturahim dan kita harus membenarkan. Ini menjadi penutup dari poin ini. Yang pertama,
Kesalahan-kesalahan yang jamak terjadi pada masyarakat ketika menggunakan kalimat silaturahim. Satu, sering sekali kita menggunakan kalimat silaturahim pada perkara-perkara yang sifatnya itu dan konteksnya tidak ada makna silaturahim di situ. Contoh, reuni. Ayo kita mengadakan silaturahim. Kalau ada temannya tidak mau reuni, terus disebutnya apa? Dia memutuskan tali silaturahim. Reuni itu hukumnya mubah. Boleh datang, boleh tidak. Tapi bisa menjadi haram kalau di dalamnya ada dosa. Tapi bisa menjadi pahala kalau di dalamnya ada kegiatan yang bermanfaat dan tidak menentang syariat. Tapi kalau reuni itu mengundang dosa dan maksiat, maka tidak boleh. Contoh, reuninya ikhtilat ke Bandung atau ke Bali bareng-bareng laki-laki dan perempuan. Tidurnya bareng-bareng, ya. Lalu kemudian tidak dibatasi batasan antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu tidak boleh. Perkara mubah yang jatuh dalam perkara haram karena mengundang kemurkaan Allah. Kalau reuni menjadi ajang kita untuk pamer-pamer atas status dan pencapaian yang telah kita dapatkan, itu jadinya haram. Mobilnya apa sekarang? Haram. Kamu sekarang profesinya apa? Tidak usah. Yang ketiga, ketika reuni itu menjadi sarana untuk membuka dosa-dosa kita yang telah ditutup sama Allah. Makanya kalau kalian sudah di situ aja, tidak menceritakan tentang dosa yang pernah dilakukan, ya boleh silahkan. Tapi kalau menceritakan dosa tidak usah. Tuh mantan kamu tuh, tidak usah. Gimana jadi mantan? Nikah aja belum kok. Itu namanya bukan mantan. Maka kemudian kalau hanya membuka, dulu kamu suka hirup lem iPhone kan, tuh nggak boleh lah. Contoh. Tidak boleh itu disebut-sebut. Sudah ditutup sama Allah, jangan dibuka. Dulu kamu tidak pakai jilbab, sering godain Pak Guru. Tidak boleh lah, tutup. Sudah tutup. Ya kan? Cerita sama teman-teman, dulunya saya playboy. Istri saya itu salah satu korban saya. Kan gitu. Tidak boleh. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Seluruh umatku itu dimaafkan kecuali mujahirin. Mujahirin itu orang yang melakukan dosa. Sudah ditutup sama Allah dosa itu. Ditutup sama Allah dosa itu, lah dia malah narik tutup yang datang dari Allah sampai dosanya kelihatan sama orang. Ya boleh. Tapi kalau reuninya ketemu di masjid, kajian, kemudian menambah ilmu, silahkan. Karena itu perkara mubah. Dan tidak boleh untuk kemudian diharamkan pada sesuatu yang sifatnya mubah. Ada yang mengatakan reuni itu haram. Saya itu bingung. Kok haram dari mana haramnya? Gampang-gampang mengharamkan padahal kita tidak punya kapasitas sebagai ahlul ilmi. Itu juga haram juga. Nah, kita juga harus mengerti itu. Jadi tempatkan reuni pada tempatnya. Ya. Tapi kemudian kalau sifatnya ada dosa, tidak usah. Nah, banyak orang menggunakan kalimat itu. Ayo ketemu yuk sesama pecinta nasi goreng pete, ketemu. Ini merupakan silaturahim antara pecinta nasi goreng pete. Tidak ada silaturahmi, silaturahmi. Tidak mau ikut dia. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Dalilnya benar. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang kemudian menggunakan kata silaturahim supaya dia tidak meninggalkan tempat-tempat dosa, ya. Dia masih kumpul sama kemudian orang-orang yang minum khamar, padahal dia itu masih lemah dalam perjalanan hijrahnya. Padahal salah satu di antara komponen penting kalau kita hijrah, selama iman kita belum kuat, harus meninggalkan tempat yang menjadikan dulu kita berdosa. Itu memang kewajiban kita dalam hijrah. Makanya pembunuh 100 nyawa disuruh pindah dari desa yang lama menuju desa yang baru, menuju desa orang-orang solih. Berarti apa? Salah satu komponen tobat itu meninggalkan komunitas yang dulu menjadikan kita berbuat dosa. Itu komponennya kayak gitu. Insya Allah ya. Ada orang kemudian dia baru hijrah, dia datang lagi ke komunitas-komunitas yang minum khamr. Ketika ditanya, lo kok di sini? Iya, saya menjaga tali silaturahim. Ini salah. Kenapa? Kamu pada saat itu bercampur dengan orang yang melakukan dosa. Ketika imanmu belum kuat, bisa jadi terjebur kembali kepada dosa itu. Akhirnya ketika kumpul sama orang yang minum alkohol, dia sukanya gini, seger banget ya. Akhirnya lama-lama hijab lagi dan akhirnya jatuh dalam perkara dosa. Kemudian yang ketiga, banyak kata silaturahim digunakan untuk makna-makna dosa. Itu juga tidak boleh, ya kan? Makna tahun baru, merayakan tahun baru di depan panggung dangdutan. Ayo kita silaturahim di depan panggung, kumpul. Tidak boleh. Maka itu hal yang kurang benar yang sering dipakai dalam masyarakat dan harus kita luruskan. Nah, itulah yang kita bahas. Jadi akhirnya di situ kita mengerti sesungguhnya yang kita pahami yang benar itu bukan silaturahmi, tetapi yang benar adalah silaturahim. Kalau menyambung tali persaudaraan secara bahasa Arab,
Menyambung tali persaudaraan atas keimanan bukan karena nasab, itu disebutnya silaturahmi kalau mengacu bahasa Indonesia. Kalau mengacu kepada bahasa Arab, silatul ukhuwah. Walaupun menyambung tali persaudaraan karena iman tidak sebagaimana besarnya pahala bagi orang yang menyambung tali persaudaraan karena nasab, tetap memiliki pahala yang besar. Makna silaturahim itu setidaknya ada beberapa. Satu, yaitu adalah mengunjunginya. Dua, berbicara dengan mereka. Tiga, memaafkan kekurangan-kekurangan dan udzur-udzur mereka. Yang keempat, memberikan hadiah kepada mereka. Yang kelima, sering-sering menitipkan salam kepada keluarga yang memiliki kekerabatan dengan kita. Maka saking besarnya keutamaan silaturahim, sampai-sampai seorang anak yang terus menyambung tali silaturahim ketika ibu dan bapaknya telah meninggal dengan keluarga dekatnya, maka sesungguhnya dia itu akan memberikan pahala secara otomatis kepada orang tuanya, karena anak yang menyambung tali silaturahim itu pahalanya nyiprat kepada orang tuanya walaupun sudah terbujur kaku di dalam kubur. Poin berikutnya, tidak akan dikatakan baik sampai kemudian kita itu dianggap baik sama orang yang jauh, sama orang yang dekat juga. Dan tidak akan dikatakan baik orang yang dikatakan baik sama orang yang jauh tapi tidak dikatakan baik sama orang yang terdekatnya. Nah, itu tidak baik. Dan semoga hijrah kita tidak sebagaimana filosofnya handphone, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Harusnya hijrah kita mendekatkan yang jauh, mendekatkan yang dekat. Dan itu harusnya itu ketika kita menjaga tali silaturahim. Terus ada beberapa kesalahan tentang silaturahim yang sering dipakai dan harus kita luruskan. Reuni tidak bisa disebut silaturahim. Kalau ada teman kita tidak reuni, jangan dikenakan ancaman-ancaman hadis bagi orang yang memutuskan silaturahim. Karena apa? Silaturahim dengan reuni itu beda. Kemudian kita harus paham, jangan sampai silaturahim menjadi alasan kita tidak mau meninggalkan komunitas yang membuat kita melakukan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan ini.